Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode hermeneutik. Metode hermeneutik ini adalah sebuah metode untuk menafsirkan dan menerjemahkan. Karena kata hermeneutik ini ada diambil dari bahasa Yunani yaitu Hermes, yang artinya menerjemahkan. Dan bahkan ini disebut juga dengan dewa pengetahuan saat itu, yang digunakan untuk menafsirkan, menerjemahkan kata-kata yang berada di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dan bahkan tokoh-tokoh Kristiani menggunakan teori dan atau metode hermeneutika ini untuk menafsirkan dan mengetahui keaslian dari Bible. Maka seiring berjalannya waktu, metode hermeneutika ini akan digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Maka ada ulama yang setuju dengan metode hermeneutika ini, dan juga ada ulama yang tidak setuju dengan metode hermeneutika ini. Pertama, ulama yang setuju dengan hermeneutika ini yaitu Hasan Hanafi, kemudian Nasir Hamid, kemudian Muhammad Arkun. Dan bahkan dari Muhammad Arkun tersendiri berpendapat bahwa ilmu yang berada di dalam Al-Quran sangat banyak dan luas, sehingga kita perlu mengkaji isi-isi yang ada di dalam. Sehingga landasan inilah yang membuat beliau setuju dengan metode hermeneutika ini digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Bahkan metode hermeneutika ini membebaskan kepada semua orang untuk memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Karena inilah yang menjadikan para ulama berbeda pendapat. Lantas apa yang menjadi dasar oleh ulama yang tidak setuju? Karena menurut ulama yang tidak setuju, dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak semua orang bisa menafsirkannya. Karena ada syarat dan ketentuan yang harus digunakan, yang ditetapkan oleh para ulama. Lalu apa yang menjadi dasar lagi oleh ulama-ulama yang tidak setuju dengan teori hermeneutika? Karena kita tahu teori hermeneutika ini membebaskan untuk menafsirkan isi Al-Quran menurut pemahaman seseorang yang membacanya. Maka tentu orang yang membaca Al-Quran tersebut memiliki ilmu dan kapasitas yang berbeda. Dan ulama-ulama yang tidak setuju bahwasanya menafsirkan Al-Quran ini membutuhkan banyak ilmu dan aspek-aspek penilaian yang harus digunakan, dimiliki oleh para mufassir. Kemudian metode hermeneutika ini yaitu membebaskan kepada semua pembaca untuk menafsirkan Al-Quran menurut pemahamannya sendiri. Sehingga inilah yang menjadi landasan bagi ulama-ulama yang tidak setuju dengan metode hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran. Di sisi lain, metode hermeneutika ini banyak menggunakan rasional, sehingga ini juga menjadi landasan bagi para ulama untuk menolak metode hermeneutika digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh metode hermeneutika yang terjadi yaitu tentang pengenalan tentang surga dan neraka. Menurut dari penafsiran terhadap surga yang ada di dalam Al-Quran, yang dimaksudkan bukanlah surga setelah kehidupan ini, namun adalah kesenangan dan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Itu adalah surga. Itu menurut penafsiran dari metode hermeneutika. Dan begitu juga dengan neraka. Neraka yang dimaksud tersebut adalah bukan neraka setelah kematian, tetapi kesulitan dan musibah yang terjadi itu juga disebut
sebagai neraka yang ada di dunia. Sehingga ini bertentangan dengan pemahaman ulama-ulama terdahulu tentang perkenaan dengan surga dan neraka secara tafsir yang ditafsirkan oleh ulama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa metode hermeneutika ini tidak bisa digunakan di dalam menafsirkan Al-Quran saat ini, karena metode-metode yang lama itu juga bisa menjawab tantangan-tantangan zaman, karena juga menggunakan metode takwil. Nah, sehingga ini bisa menjawab daripada tantangan-tantangan dan pertanyaan-pertanyaan pada zaman saat sekarang ini. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.